Oke, selanjutnya kita akan buat sebuah edit fitur ya. Fitur ini untuk mengedit sebuah kategori ya. Jadi caranya itu nanti saat tombol ini diklik, maka akan muncul sebuah modal lagi untuk mengedit data yang sudah kita buat. Oke, yang pertama kita lakukan di sini adalah kita perlu ke halaman indeks. Nah, halaman indeks nanti teman-teman akan melihat editnya ya. Di sini ada edit. Saya coba wrap dia biar nggak perlu panjang ke kanan. Nah, di sini ada kalau tadi kan di menu edit tadi, di sini saat dia diklik maka dia akan trigger sebuah function ya. Terus ini ID-nya itu apa? ID berapa gitu. Oke. Jadi misal kita akan buat sebuah function public. Caranya itu ada di sini teman-teman ya. Kita pergi ke bagian ini dulu, bagian indeks. Ini yang create, ini yang indeks. Oke. Nah, kita bikin sebuah function dulu ya. Function namanya edit. Oke. Kita ini dulu deh. Kita dam dulu dd id. Kira-kira id berapa yang dikirim oleh si saat saya mengklik tombol edit ini. Oke, caranya kita coba refresh edit. Nah, di sini dia ngirim ID 3 ya. ID 3 ini dari mana? Coba kita cek. Yang learning ini, coba kita edit. Ini akan muncul 3. ID 3 itu dapatnya dari mana? Kalau teman-teman lihat dari database, kita refresh coba. Learning 3 itu ID-nya itu ID 3. Jadi kita mau mengedit kategori yang ber-ID 3. Oke, kita cukup untuk debuggingnya. Selanjutnya, kita akan melempar data ini ke sebuah modal, yaitu modal edit. Nah, seperti modal create ini, kan tadi kita udah bikin modal untuk create. Nah, sekarang kita bikin modal juga untuk edit. Jadi muncul modal seperti tadi, cuma untuk edit beda ya untuk create. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita dispatch sebuah kategori, sebuah modal dengan edit kategori. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita perlu buat ini dulu, buat modal untuk edit, buat komponennya dulu untuk edit. Mana dia? Caranya adalah dengan menggunakan PHP Artisan make livewire kategori edit. Oke. Kita jalankan dulu di terminalnya di sini. Oke. Nah, di sini dia akan bikin file baru. Mana dia? Resource view component edit. Nah, ini dia. Kita buka, kita perkecil ini. Nah, di sini kita perintahkan indeks ini saat diklik edit ini dia akan men-trigger modal dari fungsi ini. Nah, caranya itu seperti ini. Kita tinggal trigger modalnya itu dari sini aja. Kita bikin modal baru misalkan seperti di ini. Oke. Kita copy, ini kan modal triggernya kita nggak perlu karena kita trigger dari function bukan dari tombol lagi. Oke, kita klik ini. Terus di bagian indeks, bukan di bagian edit, kita tambah misalkan ini ya. Kita tambah ini. Kita simpan aja dulu untuk coba-coba. Nah, saat tombol ini, saat fungsi edit ini dieksekusi, dia akan men-trigger sebuah event namanya edit kategori. Nah, edit kategori ini didengar dulu, di listen dulu di sini. Di listernya itu dengan cara menggunakan event atribut on. Nah, ini yang mendengar eventnya. Oke. Terus on-nya itu akan dilakukan di sini. Nah, ini yang mendengar. Kalau ada event dengan on edit kategori, maka jalankan function ini gitu. Oke, misalkan saya copy ini dulu.
Saya sudah tambah atribut on. Oke, ini ada contoh sih. Oke, misal ini dulu deh. Sorry, jangan ini. Kita pakai yang tadi aja yang sudah kita copy. On edit kategori. Nah, dia akan meng-trigger sebuah function yaitu edit kategori. Nah, seperti ini. Nah, misalkan kita dd misalkan, terus saya tertrigger. Benar nggak ya? Kita coba. Sekarang dia lagi reload lagi, otomatis reload kalau kita jalankan npm run dev. Kita edit, apakah akan tertrigger? Oke, nggak tertrigger karena kita perlu memasukkan komponen edit blade ini ke indeks ya. Ini sering kita lupakan. Oke, ini sering kita lupakan, yaitu di bagian sini kita perlu menambah live wire kategori edit. Nah, kita simpan dulu, dia akan reload lagi secara otomatis kalau kita jalankan npm run dev. Oke, kita tunggu sampai selesai dia loading. Agak lama, coba saya percepat. Oke, sudah. Edit. Mari kita lihat apakah tertrigger ya teman-teman. Oke, tertrigger. Saya tertrigger. Oke, berarti function ini sudah terpanggil ya. Oke, sekarang yang kita lakukan adalah kita panggil dulu data mana yang kita edit. Nah, misal kategori, variabel kategori adalah kategori find ini fungsinya untuk memanggil apa namanya tuh? Memanggil kategori dengan ID yang sekian, misalkan ID ketiga tadi. Nah, misal kita lihat hasilnya apa, misal tadi kan kita lempar ID ketiga, sekarang kita cari kategori dengan ID ketiga. Harusnya nanti datanya itu adalah kita dapat data learning. Oke, kita coba yang learning ini, edit. Kita tunggu sebentar, dia agak lambat ya kalau run dev. Oke, kategori not found karena kita belum memasukkan model kategori. Jadi kalau teman-teman perhatikan, di sini kita perlu memasukkan model kategori dulu. Nah, ingat ya, kalau kita memanipulasi data, memanggil data dengan menggunakan sebuah model, kita harus panggil dulu modelnya. Oke, kita menggunakan ini, edit lagi. Nah, harusnya kita dapat ID ketiga. Nah, kita lihat seperti ID atributnya. Nah, ID ketiga, name-nya learning, deskripsinya learning books. Kita lihat di database, learning, terus deskripsinya learning book. Oke, ini datanya sudah sesuai. Selanjutnya, kita harus set up formnya. Jadi kita apa namanya tuh? Data tadi kita taruh dia di form, set form gitu ya. Set kategori di formnya. Oke, caranya kita perlu ini dulu. Kita perlu tambah formnya dulu di edit. Terus kita perlu tambah intent dulu. Intent kita buat objek dari kelas formnya tadi. Kita taruh di bawah kurung bracket ini. Oke, kategori form ini kan nggak boleh kosong ya, jadi kita nggak perlu tanda tanya. Oke, di formnya ini kita ngapain sih gitu? Kategori form. Kategori form. Di kategori formnya ini kita akan membuat sebuah fungsi yaitu set kategori. Set kategori sudah ada saya buat di bagian form. Kalau teman-teman ingat di bagian form ya, mana dia di atas nomor poin 3 kalau nggak salah. Ada saya buat yang namanya set kategori. Nah, apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah saat kita mengirim kategori, ini kan data kategorinya itu kan kita udah dapat dengan cara memanggil data berdasarkan ID. Kita dapat data kategorinya nih. Nah, data kategori itu kita akan masukkan ke dalam formnya. Nah, kita panggil set kategori.
saat set kategori ini dipanggil, gitu seperti ini, kita buat sebuah function. Saat dia dipanggil, maka ini pakai model kategori, maka kategori ini name-nya kita ambil dari this kategori. Kategori yang ini di sini kan diambil dari ini. Di kategori sekarang diisi oleh kategori yang dikirim dari parameter tadi. Terus name-nya sekarang diisi pakai kategori name, deskripsinya diisi dengan kategori description. Nah, sehingga dampaknya apa? Dampaknya adalah nanti otomatis formnya kita sudah terisi. Oke, sebelum kita memanggil formnya, kita harus isi dulu nih ininya, apa namanya, kita harus isi dulu, mana editnya lagi, ke menu bagian ini, kita harus munculkan dulu modalnya. Maksud saya, kita harus munculkan dulu modalnya. Setelah formnya diisi, kita harus munculkan dulu modalnya. Nah, baru sekarang kita bikin modal dulu. Nah, coba sekarang kita edit dulu. Harusnya belum sesuai ya, karena belum saya edit formnya. Coba kita edit. Modalnya harusnya keluar ya teman-teman. Oke, kita coba percepat dulu. Oke, tadi itu karena ini ya, kan kita memanggil modal edit kategori, tapi edit kategori belum kita ubah nih, masih edit profile. Coba kita ganti dengan edit kategori sekarang modalnya, dan kita coba refresh. Ini dia udah refresh, kita coba edit sekarang. Harusnya muncul modal untuk update profile. Nah, kan ini kan sebagai contoh karena kita ambil dari contoh tadi. Nah, sekarang kita ambil dari real case-nya ya. Kita akan coba panggil ini langsung deh. Kita pakai aja langsung div-nya ya. Yang delete nih kayaknya kita hapus aja dulu nanti. Oke, kita sekarang hapus div-nya dulu. Hapus semuanya. Oke. Nah, yang modal edit delete-nya ini kita coba hapus dulu. Kita hapus dulu delete modalnya ya, biar tidak terjadi error. Oke, kita balik ke sini sekarang. Apakah ada error? Kita tunggu dulu. Oke, sepertinya tidak ada. Coba kita edit sekarang. Edit. Apakah dia muncul atau ada error ya, teman-teman? Nah, di sini saat saya klik editnya, otomatis akan muncul name learning description-nya itu dari learning book. Coba saya edit yang nomor ini fiksi, apakah menyesuaikan? Dia formnya langsung diisi dengan fiksi. Oke, udah diisi ya fiksi. Ini juga. Ini sepertinya karena saat kita harus nambah reset formnya ya. Oke, nggak apa-apa, nanti dulu. Oke, kita sudah berhasil menampilkan data yang kita edit. Jadi, tadi setelah diedit, setelah ditambah datanya, value-nya diupdate, otomatis dia akan mengisi name-nya itu dengan name, terus deskripsinya itu dengan deskripsi, berdasarkan model yang sudah kita gunakan. Oke, sekarang kita perlu menyimpan datanya. Kan ini ada fungsi untuk menyimpan, submit lagi. Saat proses penyimpanan, dia akan men-trigger sebuah update kategori. Tadi kan kalau di create itu pakai save, sekarang tuh update kategori. Oke, update kategori, kita perlu bikin sebuah function di sini update kategori. Nah, caranya itu sama seperti yang di dokumentasi. Kalau teman-teman lihat di bagian edit, ada di atas itu ada sebuah function untuk update kategori. Nah, yang diambil adalah form, terus langsung update, jalanin fungsi update yang di form. Berarti kita harus buat fungsi update di formnya. Oke,
Jadi kita copy aja langsung. Saya jelaskan sambilan. Oke, di sini kita bikin sebuah fungsi update. Oke, fungsi sorry ini tidak perlu ikut dulu. Fungsi update ini di-trigger saat kita sudah menyimpan perubahan. Nah, dia akan men-trigger ini. Lalu dia akan menjalankan update dari form. Nah, di file form kita simpan dulu. Ada file form. Nah, di sini kan belum ada nih fungsi untuk update. Nah, coba kita bikin sekarang. Kita ke form. Kita bagian form nomor 3. Set kategori kita udah pakai, store udah. Nah, sekarang update. Oke, kita ke form. Oke, lalu kita tambahkan sebuah fungsi untuk update. Update ini apa? Update ini akan dipanggil saat pertama ini kan update kategori dipanggil saat kita berhasil. Maksudnya gini, saat kita edit, misalkan edit, terus kita mengklik simpan, gitu, mengklik update ini, maka dia akan memanggil function update ini, yaitu update ini, fungsi ini. Terus di form dia akan selanjutnya dia akan menjalankan fungsi update di form. Form itu kita ambil dari instance kategori form. Nah, dia akan menjalankan update form. Nah, di form ini dia ngapain sih? Dia validasi dulu apakah username apakah name-nya sama atau enggak gitu kan. Jadi perlu diverifikasi dulu, validasi dulu. Baru deh di kategori update hanya name dan deskripsinya aja. Nah, gitu. Oke, kalau setelah itu apa yang perlu kita lakukan? Di sini dia akan apa yang dilakukan? Di sini dia melakukan uh, proses untuk menyembunyikan modal setelah diupdate, atau kita nanti dulu deh ini dulu. Kita komen dulu. Kita coba dia sampai update dulu. Oke. Misal learning ini saya update, saya edit dulu. Misalkan jadi learning 2. Nah, kita update dulu. Oke, sudah ya. Kenapa dia nggak close? Karena belum kita simpan ininya, belum kita buatkan logikanya untuk close modalnya. Nah, kita coba cek sekarang. Learning ini apakah menjadi learning 2? Nah, udah jadi learning 2 karena kita udah update. Oke. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita perlu menyembunyikan modal ini setelah update, yaitu dengan cara flux modal edit kategori modal yang ini. Modal yang ini kita close. Nah, selanjutnya kita kasih session lagi. Nah, session untuk kategori sudah diupdate dan kembalikan ke halaman indeks kategorinya. Nah, permasalahannya di sinilah kita belum bikin handler untuk apa namanya itu reset formnya ya. Kita belum bikin handler untuk reset formnya. Reset form caranya sama saja. Kita ke kategori, ke edit kategori. Di handlernya itu ada di sini. Reset form. Fungsinya untuk mereset validasi dan mereset formnya ya. Biar kosong lagi. Kenapa kalau kita nggak reset? Kalau nggak reset nanti error lognya itu muncul terus nanti. Sorry, bukan di sini. Tapi di sini ya, betul. Nah, ini akan dipanggil saat dia di close. Oke. Nah, sekarang baru udah perfect ini. Kita coba edit learning 2 ini menjadi learning. Nah, sekarang dia akan otomatis menyembunyikan modal dan melakukan refresh ulang ke halaman ini. Coba saya ganti jadi learning lagi. Ini ada peringatan kalau belum update. Kita akan save. Nah, otomatis dia melakukan proses loading. Nah, learning 2 hilang. Dan otomatis ada flash message keluar ya. Seperti tadi. Dan data kita sudah diupdate. Nah, kalau teman-teman penasaran dari mana sih kok dia tahu kalau
Di sini misalkan kita belum menyimpan apa yang kita udah ubah ya. Itu tuh bawaan dari yang ini, dirty. Nah, kalau ada dirty ini maksudnya dia mendeteksi kalau ada perubahan ya di form-form model yang kita punya gitu. Jadi kalau memang belum kita simpan karena kita ada perubahan, ya udah dia akan memunculkan warning ini. Oke, kita cancel aja karena kita nggak mau melakukan perubahan. Oke, selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk delete ya teman-teman.